Bismillahirrahmanirrahim. Lana wa lakum ya hadirun wa ladina wa ladikum wa ladina wa ladikum ahlina wa ahlikum wa jami'il muslimin wal muslimat inna Allah ta'ala yaghfiru lana wa lahum wa yarhamuna wa yarhamuhum wa yarzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa wasi'an fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Al-mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah. Pertama-tama sila beryok-ryok kita bersyukur kehadirat Allah bahwa malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pengajian kita mendatangkan ridha dan barakah dari Allah, sehingga apa yang menjadi setiap doa, hajat, kebutuhan kita ke depan dimudahkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya tiang mohon maaf niki telat sekedik atau luwe pahalan dia. Namun sida nunggu je biasa, mentuan guru telat nu biasa wah gerang tiang badan yang rak doang kendala ni. Nah baru niki langan tiang senggigi le mangsit tiang langan hotel Queen Villa ara anak pejabat nikahang jam 5 terjemput de melende pokok jam 5 teng mulai lagu sampai lah itu ternyata undangan niki aranjak kaju mana setiang par momen nikah nanu sunrise nunggu telap jelu aneh jereh ya momen gana merari no nunggu sambil na berfoto-foto engkah jereh ben ku terjemput jam 6 kurang 15 sudah mulai. Astagfirullahaladzim. Selapu telepon angkat yang mati wah apa akan denaraan alasan untuk pasti telat ya. Pasti telat. Jadi yang sampaikan sesingkat-singkat khutbah, sesingkat-singkat tausiah nikah. Nah, arak 5 menit ya. Dan itu pun wah telat sembahyang maghrib. Jadi tiang mau diantar ke sini langsung yang dan mai dapat telat sembahyang, akhirnya diantar pulang saja. Nah, terus ngebut tuh ya sampai tiang berkacamata bidang. Nah dia tanda oleh rumah. Nah itu ceritanya. Nah jadi ya telat ditejarin paran tiang wah bubar. Mudahan bubar nanti yang ndek telah. Nah jemaah kita lanjutkan bab salat tatawu'i. Niki membahas tentang beberapa hadis, mungkin hadis sahih yang kaitannya tentang salat-salat tatawu. Tatawu niki adalah amalan-amalan yang baik ya berdasarkan hadis, walaupun niki tidak pernah dicontohkan Nabi. Di dalam Al-Quran tatawu ini kita sebut waman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Sini nyebut tentang puasa. Waman tatawwa'a khairan, barang siapa yang membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, fahuwa khairullah, maka itu baik untuknya. Nah berarti ndekna selapu pegawean sindekna wah gawe isi Rasulullah niki adalah bid'ah. Berarti tersebut amalan dia nak tegawe isi Rasulullah, lagu ia bagus, dia nak bertentangan isi Al-Quran hadis, niki namanya amalan tatawu.
Ya, tatawuk niki ya bagus, fahuwa khairullah, ya bagus untuk itu. Ya. Jadi luik pegawaian dekne kadang lakuang ni si Rasulullah telakuang si sahabat. Niki namanya sunnah tatawuk. Ya sampai mangkin. Sida misalkan dia nyapu niki ya bagus satu nyapu leleh. Apa dalilnya nyapu leleh sunnah? Dia narak kan? Dia narak, tapi itu tatawuk namanya. Ibadah sunat yang nilainya tatawuk ya bagus. Segi semua orang sepakat nyapu leleh nu ya bagus. Ya. Misalkan sedang meresik kaca, kadu apa? Kadu pembersih kaca. Apa dalil? Dia nolak berdalil. Karena semua yang baik-baik niki namanya tatawuk. Tatawuk. Ya. Sehingga ibadah tatawuk niki ya paling luik. Ya. Si penting ndekne bertentangan dengan Al-Quran hadis, sehingga ialah masuk di dalam hukum Islam niki 4 hukum Islam si tekadu ndekne sekadar Al-Quran hadis, Al-Quran hadis ijma' kan qiyas. Beda dalilnya di dalam Al-Quran tersebut surat Al-Imran wa atiullah wa atiur rasul ya wa ulil amri minkum ya wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Atiullah ti Rasul, Al-Qur'an hadis, ulil amri minkum, kemudian imam-imam kita, pemimpin kita bermakna dalam ilmu fikih ulil amri nu tersebut adalah ulama. Ya, ulama berarti ulama niki meluruskan apa? Ijma. Kemudian wasyawirhum fil amr, wasyiruhum fil amr, musyawarah dalam semua umuran. Faiza azam tawakkal Allah, kalau sudah tekad bulat maka kembalikan ke Allah. Itu namanya qiyas ya, qiyas. Jadi semua qiyas, semua ijma itu bisa jadi adalah ibadah tatawwu sunnah. Nah niki ibadah-ibadah sunat si lui gati fadilatna tetebang itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dendek ragu gawe si bagus-bagus, dakak ndek de ngerti dalil. Apa dalilnya de berkacamata ina. Ya, kan si demin 5. Apa dalilnya? Pokok mun bagus si de nyeriuk wah ibadah tatawu. Apa dalilnya ngadu Pepsodent? Lain de nara Pepsodent. Nah, ke nara Pepsodent. Ya pokoknya bagus lah. Itu namanya ibadah tatawu. Si bagus-bagus niki namanya tatawu. Ya. Angka lek sunnah nu ara istilahna si paling asli nu namanya mustahab, masnun, kemudian apa? Mustahab, masnun, kemudian mandub, si keempat namanya tatawu. Lamun tersebut apa? Mustahab niki dicintai oleh Rasulullah. Berarti Rasulullah sering gawe ieu. Ara istilahna masnun, tesunata, berarti Rasulullah mengerjakan ia atau jarang mengerjakan. Lagu wahna contoh itu namanya masnun, masih ara contoh. Lamun mandub niki adalah dianjurkan sangat untuk dikerjakan. Sangat mandub, nadab. Kemudian si keempat tatawu, daka ndik nara li ardis, lagu ndikna bertentangan kanca sunnah Nabi. Niki namanya ibadah tatawu. Nah, ibadah tatawu niki luwe ya. Di antara hadis-hadis yang berbicara tentang salat-salat tatawu niki banyak sekali. Pertama, akhraja Ahmad wa Tirmizi an Abi Umamah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abu Umamah qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu ma'adzinallahu li abdin, tidaklah Allah mengizinkan kepada seorang hamba fi syai'in, tentang sesuatu, afdalu min rakaataini, yang lebih afdal daripada 2 rakaat, au aktsara, atau lebih, min rakaataini, dari 2 rakaat. Wa innal birra, sesungguhnya segala kebagusan, liyadhara fawqa ra'sil abdi, ditampakkan atau diletakkan di atas kepala seorang hamba, maka nafis salati, selama dia dalam salat. Wa ma taqarraba abdun ilallahi azza wa jalla, dan dinara suku hamba melakukan pendekatan kepada Allah taala bersenabi bi afdala, dengan yang lebih afdal, mimma kharaja minhu, yang di luar daripada salat. Artinya ya, Rasulullah bersabda dinara pegawaian sunat atau tidak ada ibadah apapun
yang lebih afdol kita lakukan kecuali 2 rakaat atau lebih di dalam solat kita. Berarti apa? Pegawaian si paling afdol teizinkan teridoin isi Allah kanca Rasulullah niki adalah 2 rakaat si gawe itu, baik rakaat itu dia wajib atau sunat. Ya. Berarti solat Nabi, solat mutlak luwe Rasulullah niki luwe solat mutlak. Ya. Rasulullah luwe solat hajat, solat tasbih luwe solat sunat Nabi niki. Saya nggak Nabi selapuk solat niki ya bagus. Ambil solat sendiri bagus. Arah sembahyang dia bagus. Arah lamun waktu si haram. Lagu tetap ya dalam kondisi darurat boleh. Ya kita solat, tetap solat niki bagus. Artinya bahwa pegawaian paling afdol, pegawaian paling teridho isi Allah Ta'ala dia narak si lain kecuali solat. Solat Nabi baik solat sunat atau solat wajib. Sehingga Rasulullah pegawaian niki sembahyang tok lek balik. Ya. Kecuali lamun narak datang sahabat bertemui, bro ndek sembahyang Rasulullah. Atau ne sugul berdakwah ndek sembahyang, atau datang senina ya untuk menghibur ndek ne sembahyang. Lamun ndek narak temui ndek narak apa-apa, ya sembahyang tok Rasulullah di dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, tidak membetok oleh balik, tidak mentok. Saya nggak Nabi pegawaian si paling afdol adalah 2 rakaat solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat apa je si bampu degawe. Nah, ketika kita solat apapun karena dia paling diizinkan Allah, niscaya Allah meletakkan segala kebagusan kita tolong di atas otak tu. Ya begelampungan selapuk kebagusan. Maka nafis solat selama dia di dalam solat. Artinya sinta solat niki pun wah ya bagus tok. Ya, kebagusan niki begelampungan wah di atas tu niki si tebeng tipa itu. Atau dalam hadis lain sinta solat niki ukurannya selapuk masalah kita. Masalah tu niki teolok ele atas badan kita, awak tu sampai langit berat nu ukuran. Si luik masalah ya si luik dosa lagu lu menenganjang lek solat kemudian ruku na sujud bahasa Nabi terik selapuk dosa, terik selapuk beban masalah, terik selapuk kesulitan-kesulitan niki si apa isi ruku isi sujud lek dalam solat. Nah maka semakin luik tu solat, semakin terik masalah tu, semakin hilang kesulitan kita, semakin mudah kita hidup. Yang Pak Rasulullah paling luik pegawaian beliau adalah solat. Ya. Baik solat wajib atau sunat. Si wajib keruan narak 5, lagu sunat Nabi jak kan luik. Pirwah gawe dia Pak Abu sunat. Bayang sunat apa dok? Tahajud? Ndi. Banyak lagu pegawaian sunat niki solat sunat niki selapun adalah afdol hatta itu hanya solat mutlak ukuran sholli sunatal mutlak rakaatain lillahi ta'ala niki paling afdol. Wa ma taqarraba 'abdun ilallah dan dinara cara paling dekat untuk mendekati Allah, merayu Allah kecuali dengan solat. Jadi lamun dengeleng ngerayu Allah ya, ngerayulah istilah Negus Bahak. Merayu Allah atau kalau kita mau cepat datang ke Allah, itu tidak ada jalan yang paling simpel kecuali solat. Kecuali solat. Jadi lamun temele solat minta hajat ke ya solat sudah wasta'inu bis-sabri was-shalah dengan solat ini karena dialah yang paling dekat untuk mendekatkan kita ke Allah Subhanahu wa taala. Dan dik peta jalan selain-lain. Ya, saya ngak solat niki kan dena butuh biaya, kadang dembai tudu dengelar sejadah, ya udah solat. Enggak usah sedia bayar tiket, enggak usah bayar air kan. Ya, kan gratis ya. Dia demele masih ya keterlaluan itu namanya. Langsung segera solatnya ndak bayar ukurannya dengan Palestina nanti
dan Palestin nu berebutan tamu jauh dalam masjid. Padahal Nabi ya todong isi pistol, todong isi bom. Ya, lagu apa? Wah keruan mati ni surga. Berjulu-juluan, berebutan tamu tipa masjid untuk apa? Mendapatkan fadilat solat. Itu ni goyogan dada todong si masjid, si beren, bom, tebang jaji. Ya tebang apa malik? Senek. Tebang air nginam berasi malik. Ya, tersuting malik. Ya, masih ndek mele ya Allah. Masa terkalah dengan Palestin. Ya, kan aneh. Maka kita niki aneh kalau tidak menggunakan masa-masa yang terbaik niki untuk datang ke Allah lewat salat. Gawe wah pegawaian salat. Nah. Terus saja loh deh. Kan deman-man. Wa Tabrani, kemudian Imam Tabrani meriwayatkan anhu dari Abu Umamah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya abdun fi hadhihi dunya." Tidak ada seorang hamba di dunia ini diberikan khairon yang lebih baik min daripada an yu'dzana lahu. Dia diberikan izin fi rakaataini dalam melakukan 2 rakaat yusallihima yang dia salat dalam keduanya. Artinya bahasa Rasulullah ini hadis sahih semua. Di nara pemberian Allah kepada seorang hamba yang lebih hebat kecuali Allah berikan dia rasa senang untuk solat 2 rakaat. Artinya di nara nikmat paling belik wah tetebang si Allah Ta'ala kecuali tetebang nikmat dimunculkan rasa senang untuk solat 2 rakaat. Sekedar 2 rakaat. Ya. Niki adalah kebaikan yang luar biasa. Sampai Nabi bahasa Umar bin Khattab, wa minan nikmati yakfikal islamu nikmatan. Di antara nikmat si paling belik, cukuplah nikmat iman Islam niki mewakili nikmat-nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena dengan iman dan Islam hanya 2 rakaat kita ruku sujud, maka itu mengalahkan lebih dari dunia dan isinya. 2 rakaat doang dalam iman dan Islam itu menghimpun kebagusan dunia dan isinya. Apalagi 4 rakaatnya, apalagi 6 rakaat. Saya enggak napi, saya enggak ya, kebagusan si paling bagus yang Allah berikan adalah itegenem solat ini luar biasa. Berarti sebaliknya nikmat si paling belik tercabut adalah nikmat kita itu merasakan lezat untuk solat kalau 2 rakaat. Ya. Nah itu parah bahaya. Lamun dah hendak ada teman sembahyang, dia nemai edap tu sembahyang 2 rakaat, ya beruna Allahu Akbar sakit keang, mele nai, mele ngentut, ya panas tombong. Nah itu masalah. Ya. Sehingga apa? Burang dia semangat untuk solat. Itu masalah. Jadi harus apa? Berusaha untuk meningkatkan niat kita niki ampun tersenang solat. Ya. Mundawah senang sembahyang, berarti disitulah pemberian yang paling baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu dendek senang sesenang-senang dia nuah ngaji, sohor 4 balu rakaat sen sembahyang, subuh 4 rakaat, makat subuh 4 rakaat, jangkung ku demen sembahyang dendek ganggu. Ya sudah keterlaluan. Jangan mentang-mentang senang solat hingga solat deneman terbit karena syuruk wah na bejulu maka ada sembahyang syuruk bejulu deman tiuk jelu kan aku demen sembahyang. Bukan demennya tapi ada waktu. Tetapi secara umum maknanya paling belik nikmat tebang tisi Allah Ta'ala itu demen solat niki udah luar biasa. Demen dah sembahyang ini demen atau deh. Nah, maka deragu-ragu. Nah, dia demen itu masalah. Ya, itu masalah. Apalagi dia ada demen berjamaah, dia demen jauh masjid. Nah itu masalah belik. Ya, masalah belik. Sampai Sayyidina Umar nu berdua yang kebon Bukhara sentapara. Nu berhektar-hektar, mun tetaletin kurma, bau tetalet sampai 1000 kurma. 1000 pohon kurma. So waktu le julun masjid, ya. Tahu kebon
sambil neketi deman asar telat Umar jamaah wah turun lakan masjid terus napi Umar bro nengase yo makat ke jalab de turun lakan masjid. Nah itu selesai sembahyang asar Umar innalillah leng Umar ni wah kebon ini mia aku telat sembahyang ni datang nyerak ti Pak Rasulullah ya Rasulullah nekeja kebon Bukhara nu sekian hektar nu ku sedekahang wah ti Pak Sidi selapun atau kaum muslimin wah saya semelem bait nu bait wah kembe Umar ye mia tiang telat sembahyang asar unin badak jo senina tun ya ule senina aku unin bait pakaian bait kandek bait apa-apa bile beruga tu le bangkat si berhektar-hektar kebon ya makat mengenu yang kah itemil peang wah sedekahang ku ti Rasulullah kaum muslimin makat mengenu ye mia aku telah sembahyang asar alhamdulillah kena wah Umar mun side dang baitang de kandek sama amad apa lebih udah ketaban itu wanita soleha ya apa lana alhamdulillah ye wah bagus Umar entah terbaik selapun mene jabara soleh wah jualku kalong biar kadu kembe sedekah anak yatim apa ngamuk itu saking apa saking mahalnya nilai salat leng Sayyidina Umar ya Rasulullah mun ku sembahyang 1000 rakaat neke untuk ngenti fadilah salat berjamaahku apa bau tergenti isi 1000 rakaat sampai 1.000 pun dah sembahyang dia bau pesan Rasulullah yang penengana hadhihi musibah nilah musibah si paling belik ya maka musibah paling belik karena ketinggalan solat itu musibah besar. Saya ngandek narak sih lebih belik ketimbang solat. Maka yang musibah itu adalah terbesar kita kehilangan solat kita. Nah niki jamaah tiang. Jadi jangan sampai tiang pelunggu sami males untuk solat. Arak ingatan temales ta'awuz wah. Auzubillahi minasyaitonir niki syaitan wahai piangka. Jadi dendek turutang. Malas tun. Kemudian wa Muslim dan Tirmizi, Imam Muslim dan Tirmizi meriwayatkan an Aisyah dari Aisyah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sigawe itu sebelum solat fajar itu lebih baik timbang dunia dan isinya. Artinya wah masyhur kan solat sunat fajar niki lebih bagus ketimbang dunia dan isinya. Ya. Artinya dia nara apa-apa wah dunia niki misalkan dia berdua kepeng 1 miliar dia nara apa-apa pira jin dunia kan caisin pira pak coba reka pira jin dunia kan caisin ndak bisa dihargai kan saking tingginya ulun tereka mungkin sampai sekian triliun lagu nun dia nara apa-apa ni tipa 2 rakaat kita berarti saya paling sugih le dunia ni dengan selam paling sugih si ngombe si sembahyang 2 rakaat sebelum subuh ye wah paling sugih nu angka sida lamun wah mau sembahyang fajar niki sida sugih tulen wah ina walaupun de berdua utang Quran alur wah utang de lagu sida wah sugih isi apa isi dunia kan ce isi nu ya, jadi tersugih doang wah si miskin tulen miskin nu wah miskin dan sembahyang nah itu miskin semiskin miskin maka kita itu kaya dengan nilai yang banyak ya sebelum subuh ya ulama mengatakan 2 mbesi tersebut salat sunat fajar bisa bimakna sindikman fajar artinya ndek neman ngebang nu wah temulai salat sunat fajar. Nah niki pendapat si pertama. Atau salat sunat fajar berarti sudah masuk waktu fajar. Berarti napi hingga ngebang. Dari salat 2 rakaat qobliyah subuh itu disebut salat fajar atau sebelum azan itu pun salat sunat fajar. Mbembe digawe ya bau. Sindekna bagus ya ndekna sembahyang sama sekali. Ya.
Yang niki kebagusan. Leng ulama tekias lamun 2 rakaat sebelumnya saja yang sunnah itu lebih baik dari dunia dan isinya, tekias aulawi, apalagi solat subuhnya si sunatnya doang lebih baik ketimbang dunianya, apalagi solat subuhnya jelas keruan lebih baik timbang dunia dan seisinya dan semuanya. Nah niki kebagusan tersembahyang sunat fajar. Ndi naina beto ada sembahyang sunat fajar di bali atau di masjid? Hah? Ndi ada telat kamat lah itu. Oh, alhamdulillah. Mun boleh balik afdal. Lagu aturannya sintoh sembahyang sunat fajar tinduk sekedi. Sunat tinduk miring andang kanan jeliling. Ndi tinduk marangkun dan matin. Ya. Tinduk wah andang kanan. Sambil tembaca Nabi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Ya, sambil dia ingat demati lek kubur. Ya, ingat nukan ye petang. Terus bahasa Nabi ampo dia ingat yeun tanda temiringang jemaah lek kubur. Ya. Ye wah ingat, dendek ingat lain-lain nasi ingat. Ya, jadi sunatnya itu tinduk miring andang kanan, sekedar tembaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ngasih wah terus, dendek tindem terus. Nih tindem terus. Mulai masjid sang hilak sida. Dan kembe-kembe lagu mundan tidam ngenu le masjid ndak salah hang di pabu bang. Harap piran le yang telat anu kan Islamic Center apa yang telat le balik solat sunnah lagu le masjid tau tiang si kasoh tiang tinduk setelah solat fajar itu tinduk wah tiang arak wah jamaah ngurasang tiang uras kena kamat deku tidak boleh dan tahu itu bawir itu ini na urasang paran tidak tebadas jamaah imam dia tuan guru. Nah, karena apa yang dek tuh ngaji kadang. Nah, jadi lamun sede ngombe-ngombe tidak manjelilit ini pada lagu dendek tidak menara dengan datang ngurasang sede dia bilang ngaji. Memang itu asal sunnahnya begitu. Ya, ampu tu tetap ingat lek mati. Nantiku aturannya kita solat sunat fajar. Lamun dek bau yang ndak apa-apa. Lamun marisa secara sempat ya terbacalah niki. Ya, terbaca Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan dari api neraka. Nah, kemudian terlanjut sekali ini lanjut atau terus? Nah, kan sekali. Wa Ibnu Sina karang dua terbahas sekali. Wa Ibnu Sina dan Ibnu Sina meriwayatkan an Ummi Salamah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatil maghrib Rasulullah lamun selesai isi salat maghrib yadkhulu fi baitihi lalu dia salat di dalam rumahnya fa yusalli rak'atain dia salat 2 rakaat thumma yaqulu fi ma yad'u ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi doa si paling afdal sunat hingga maghrib niki mulai maghrib niki adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Ya wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hati kaji le dalam agama iman dan Islam. Jadi solat sunnah qabliyah ba'diyah maghrib niki muakkad dan doa yang muakkad ya niki Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Apal doa niki naina andi? Nah, alhamdulillah. Dia tahulah catatan kan. Kemudian Syaikhani, riwayat Syaikhani lamun dalam hadis Syaikhani nu tersebut maksudnya adalah 2 syekh hadis Imam Bukhari Muslim. Wa Tirmizi dan Imam Tirmizi meriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah.
Man shalla ba'dal maghrib. Nah niki keutamaan salat setelah maghrib. Man shalla ba'dal maghrib sittah rakaatin. Saya sembahyang hingga maghrib 6 rakaat. 6 rakaat lam yatakallam fi ma bainahunna bisuin, ndek ngeraos apa-apa antara 6 rakaat itu dengan yang jelek-jelek. Artinya ndek ngeraos sang apa sih ndek perlu ya. Ampun Nabi, ampun Allah solat 2 rakaat maghrib ba'dihanya muakkad. Setelahnya ada sembahyang 6 rakaat. Dia ndek ngeraos dulu, munara batur dan dia ngeraos tu jelang dulu bares dulu. Bahaya. Ngenu ndek atuh nah kena ya. Ndek ngerti masih ya dia ndek telengok. Ya kecuali tekelak si ya anak ya, ina kau lapah dan kamu lapah-lapah dia. Ya nanti ya salat nama ini biasakan jemaah ya dendek ngeraos dulu artinya loswah ya 2 rakaat setelahnya sunnah muakkad 6 rakaat setelahnya pun muakkad niatnya lagu salat sunat awabin sinteparan jadi usolli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala 2 rakaat 3 kali salam jadi ayatnya apa-apa paling afdol yaitu sudah Al-Ikhlas dibaca 6 kali kemudian Al-Falaq An-Nas sekali-sekali li rakaat pertama atau rakaat kedua pada si rakaat ketelu 4 2 rakaat si kedua baca Al-Kafirun kaca Al-Ikhlas berikutnya 5-6 Al-Kafirun An-Nas lagu lamun dek de apal je Al-Ikhlas 6 kali dia dapat Al-Ikhlas Al-Kafirun mah kanca Al-Ikhlas pada sekali 6 rakaat niki maka niki bahasa Nabi saya adalahunna sama keutamaannya bi ibadati sintai asyrata sana pada maraangkun de ibadah 12 tahun berturut-turut pul dek nu ahli bu nah artinya 6 rakaat tegawi hingga maghrib awabin niki pada marak ibadah 12 tahun full dia 2 libur wah ada ibadah 12 tahun goyo ya artinya full ini dia 2 libur sejelu sekelam ya sembayang tok nah niki tercatat si Allah Taala per salat awabin kita jadi dendek bilin wah sekurang-kurang uzur di mendenara acara ente denara uzur de langsung hingga salat ba'diyah maghrib wasol isi usoli sunatal awabi muntuah kasoh kontik jarin semenda si belu no lamun teberuk-beruk tu ya sangat itu masih ngindang apa terbaca ngindang niat lamun tuah kasoh sunatal awabi set jelap selesai di sangat napi tergantung kebiasaan 12 tahun mau terpahala kebagusan. Kemudian dalam hadis lain kareng seke man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib sai 6 rakaat salat setelah salat maghrib qabla an yatakallam sindek neman ngeraos artinya dendek ngeraos dulu ghufira lahu dzunubu 50 sanah terhapus dosana 50 tahun 50 tahun umur teh misalkan 50 tahun ya sekali tersembahyang anu hapus wah jari 0 ya berarti lamun wah habis 50 tahun umur teh tak hapusan jemaah tegawi berarti kebagusannya 50 tahun tebeng itu keburukannya dihapus mun habis keburukannya maka kebagusan 50 tahun tebeng kance ibadah 12 tahun nah niki fadilatna 50 tahun tak ampun isi sekali tu solat sunat awabin dahsyatnya solat ba'diyah maghrib wa man shalla ba'dal maghrib ma bainal maghrib wal isya sai solat antara maghrib dan isya nah maka tersebut awabin ba'dal maghrib kanca isya niki li'annahu salatul awabin sai solat antara maghrib dan isya maka itulah solat orang-orang yang awabin yang pun tersebut dengan solat awabin saya enggak bahasa Nabi solat apapun antara maghrib kanca isya niki ciri-ciri dengan awab niki artinya dengan bagus ya soleh wah
ya lamuna sembahyang hingga maghrib atau sampai isya solat sunat. Dan awabin lah ya bagus. Angka ina milimeter menantu Quran pete si ndot le masjid hingga maghrib. Nah, marabot dong, di marabot si lain marabot. Ya bagus wah. Pokok lamun wah cegeleh maghrib solat sunat sampai isya, nah niki dengan bagus ya. Jadi awabin niki ciri dengan bagus bahasa Nabi, ya solat ba'diyah maghrib, solat ba'diyah maghrib awabin 6 rakaat, ialah niki sifat-sifat dengan awabin. Ya, dengan soleh dengan bagus niki seriuang ya le maghrib ya sembahyang sunat atundi. Kan luik nak kadang situ. Kadang goyogan sembahyang maghrib doang lau negawe. Sangat napi ya terlena nu asik marak baru sunrise nu bulan matahari tenggelam pada pantun lupa sembahyang. Nah niki je ndek narak berkah-berkah na lagu peleh telah ni terbedo dengan nikah ya. Jadi salat awabin niki penting ya, tegawe kecuali memang amun narak lebih misalkan pengajian meni bisa jadi lebih fadilatnya ketimbang yang 12 tahun itu tadi. Saya ingat kan lamun senggali ngaji niki 3.000 mal 3.000 nilai sedekah kita bahkan terbahas 3.000 ndek man malik tu memandang guru, ndek man malik tu nyatet, ndek man malik kita mengamalkan niki lain. Sehingga lamun dengan apa ndek pada sembahyang sunat tuan guru pepe ni pabeliah isu langsung doang kamat. Nah ndek doang ngaji wan. Saya ingat masih kalah fadilat sembahyang sunat nu isi tetokol ngaji ni. Ya. Ngaji ni ya wajib. Sunat ya sunat, berarti lebih utama si wajib. Ya angka Imam Malik wah teketuan, Syekh wah ngebang ni. Ya. Dia tersembahyang sunat pepe julu ante wah sembahyang sunat si jahil murakab. Ya dia wah ngaji maka ku lebih karena ya wajib masih tetokol ngaji ya kalah pahalan sunat nu isi tetokol ngaji ya. Ukurannya ampun dek te salah paham bahwa kenapa kita langsung kamat kadang saya ingat ya wah kalah pahalanya isi kita mengaji ini. Nah niki jamaah yang ampun dek itu lupa mengerjakan solat sunat apa namanya awabin. Solat sunat awabin niki penting ya solat sunat awabin. Kemudian si terakhir yakni solat sunat apa bro? Yakni solat sunat yang paling muakkad niki adalah solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni wah ada solat sunat tasbih piran setahun sekali sebulan sekali seminggu lembe berjamaah tu lekte perlu masih le masjid ni jamaah pira kali setahun lamun lek gomong ngone pas lebaran topat doang. Nah setahun sekali bagus ya daripada tidak kan dengan lebaran topat itu sebelum tengah gentopat sembahyang sunat tasbih dulu bagus ya bagus. Jadi lemun bau salat sunat tasbih niki bahasa Nabi bilang jelu sekali dan bau ya seminggu sekali, ndek bau sebulan sekali, ndek bau setahun atau dendek wah bahas setahun sekali. Ya, bagaimana sekarang kita membiasakanlah ya sejelu sekali. Ya. Waktunya yang paling pas itu kata ulama adalah waktu zawal. Zawal niki tergelincir matahari. Sinegan zuhur niki lah paling afdal salat sunat tasbih. Ya gawe ni si Rasulullah. Apalagi bil khusus jelo Jumat. Jelo Jumat niki mun ta'aru tipak masjid ya misalkan jam siwak 10 itu ahli masjid yang paling afdol pertama kali adalah salat sunat tasbih
Ya, sangat napi, sangat niki si paling teridok li waktu yang diridok, kemudian di hari yang diridok kita bertasbih pada Allah, dia narak ngalahnya. Ya, doa-doa di situ paling afdal. Angka lamun tegawe ieu lek kenjelu kan beda cara tegawe kan cemalam. Lamun lek kenjelu tegawe ieu 4 rakaat jadi jadi sekali. Lamun lek kekalem tegawe ieu 4 rakaat jadi 2. Begitu. Nah, 2 kali salam. Ayatnya ya apa-apa wah baca. Si penting tasbihnya per rakaat niki terbaca 75 tasbih. Ya, sehingga semua 4 rakaat itu 75 kali 4 menjadi 300 tasbih. Ya, dakakna kurang, dakakna lebih ndek kembe-kembe. Kadang itu si nembe-nembe kan lelah na berekeng sampai ima-ima na milu. Ara anu ya kadang sampai lana lelah. Yang ndak apa-apa si penting teh gawe wah. Kurang lebih itu bukan masalah itu. Sepenting kita bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Nabi tipe Abbas bin Muttalib, paman Nabi. Paman Nabi aran Abbas bin Muttalib. Ya, selain daripada Abu Talib, ya, Abbas bin Muttalib paling senior paman Nabi si paling tua lah. Ya. Kemudian punya anak namanya Ibnu Abbas. Diriwayatkan isi Ibnu Abbas, putra Abbas yang meriwayatkan adalah pamannya sendiri dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ala u'tika, ala amnihuka, ala uhibbuka. Paman, aku cinta tipak sida, aku demen ngengat sida, aku sayang tipak sida. Lamun de gawe amalan ni. Apa nu? Paman lamun de gawe jak ye ni 4 rakaat ni selapu hajat-hajat dia, si kodek, si belik, si nyebuk, si penggitan, si nyelit, si keselit. Pokoknya terkabul lah wah. Dosa-dosa dia apa lagi, si laik, si baru, si neka, si jemaah, si pokoknya si belik, si kodek selapu nak tak ampunin. Apa nu ya Rasulullah dengan Abdul Abbas degawe solat sunat tasbih arana. Iki hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, terhasanang sahih isi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari niki. Ya, saya ngarah ketuan salat tasbih niki ya dhaif hadisna. Nah, dendek bicara dhaif lamun dek tawah ngaji. Ya. Sahih hasan. Ya, maka Rasulullah justru tidak pernah meninggalkan sunnah muakkad. Nah jadi ieu wah tasbih nu sampai 300 kali selapu doa selapu hajat insyaallah molah tekabulang isi Allah Subhanahu wa taala. Lamun awal-awal ja lelah itu sampai ngangkot sesida kadang kabel engkah ya terus. Jadi biasakanlah mun dia sempat kelema ya kenjelu, dia sempat kelema kenjelu. Dia tersempat kenjelu ya ke malam, tidak sempat ke malam ya kenjelu. Artinya sempatan lah iri. Ya, walau 4 rakaat. Mundik tersempat ya sejumat sekali. Sejumat sekali. Pas dia tayak langsung tiba masjid. Sholli sunat tasbih ya 4 rakaatin lillahi taala. Langsung. Niki amalan sunat paling bagus, lagu paling luwek tinggalang sejamaah. InsyaAllah bahasa Nabi kata ulama minimal lamun derajin gawe ini maka tak angkat si de wali. Jadi wali, bila jadi wali, bapak, gondeman potongan. Nah, enak bila jadi wali. Ya, jadi wali, syarat jadi wali no pertama solat tasbih. Dengan Imam Nawawi lamun dengan tersebut soleh atau kriteria jari wali di nuah bilin solat sunat tasbih. Ara le kitab Irsyadul Ibad niki di berhak dengan tersebut soleh, di berhak dengan tersebut takwa, di berhak tersebut wali ukuran lamun di man solat sunat tasbih. Jadi lamun dia tersebut soleh, Pak Abu soleh atau tidak?
Ya, di man penggitan soleh. Munapa dia man salat tasbih. Aron aja soleh son Muhammad soleh lagu den soleh soleh. Sehingga nabi yang den sembahyang tasbih. Maka biasakanlah mumpung masih hidup sehat kita salat sunat tasbih. Nah, piran-piran laun kita salat sunat tasbih. Ya, sebulan sekali. Ya, insyaallah. Nah, niki yang tahta juluk jamaah, mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dimuliakan kehidupan kita berkat Al-Fatihah. Ada tanya arak dia ketua nak? Arak? Sholat gerhana. Ya. Sholat gerhana itu, apakah sholat gerhana itu dibatasi biar jadi atau sholat gerhana itu bisa kita lakukan 2 rakaat selama gerhana itu terjadi, dan apakah khutbah yang dilakukan setelah sholat gerhana itu akan muqayyad dengan waktu gerhananya atau Masih ada sekali-kali. Nggih. Membatalkan sauduk cara kita wudhu yang afdal. Terus yang kedua untuk membatalkan wudhu. Untuk membatalkan. Iya, yang membatalkan wudhu. Nggih. Yang bersentuhan batal. Terus Kentut. Batal. Sedangkan kita tidak pernah cebok waktu kentut. Nggih. Tayyib. Masih ada? Yang sakit. Tayyib. Ina apa? Sila. Salat awabin 2 rakaat kanggo atau ndek sampai 6 kan. Baik. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Si pertama, apakah boleh kita salat gerhana? Ini kan gerhana bulan matahari, gerhana bulan penuh. Ya, apakah kita boleh salat ya tidak hanya 2 rakaat di dalam gerhana itu? Karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah, beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yankhasifani li mauti ahadikum au li hayatih." Ya. Au li hayatih. Ya, fa innahuma ayatani min ayatillah. Apa terus bahasa Nabi? Fasallu wad'u, kemudian watasaddaqu. Telu perintahnya. Sesungguhnya gerhana niki ndekna terjadi isi karena matinya orang-orang hebat di antara kalian. Saya ingat pada waktu niki terhitung isi dengan kafir Quraisy, matinya wafatnya anak Nabi Muhammad namanya Ibrahim yang pun tersebut gerhana. Saya ingat nembilina wah anak Nabi ini yang pun gerhana. Terbalas isi Nabi ndekna isi karena yang bilina dengan hebat. Walali hayati atau ndekne karena hidupnya lahirnya dengan hebat. Nanti pokoknya ndek nara pengaruh dengan kelahiran dengan kematian. Ndek nara pengaruhnya artinya menghilangkan mitos-mitos keyakinan bahwa gerhana niki akibat dari ulah manusia yang macam-macam ndek. Kecuali bahasa Nabi dia datang sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
untuk mengingatkan kita tentang kebesaran Allah. Maka telu perintahnya. Fad'u, luik-luik doa. Fasallu, kemudian luik-luik solat. Kemudian wa tasaddaqu, luik-luik bersedekah. Nah, tiga amaliyah niki di dalam hadis sahih suruh itu isi Rasulullah. Pertama fad'u, berdoa. Berarti doa di waktu gerhana niki adalah doaun mustajabah. Doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Luih-luih berdoa. Kemudian sallu, salatlah kalian. Salat yang dimaksud apa? Tentunya salat gerhana. Lamun matahari disebut khusuf, lamun gerhana bulan tersebut khusuf. Gerhana bulan. Apakah kemudian diniatkan dengan salat gerhana? Iya. Si pertama, lagu lamun temele salat-salat berikutnya itu tidak diniatkan salat gerhana. Karena apa? Lagi-lagi tadi itu dia muqayyad. Pertanyaan berikutnya, muqayyad artinya apa? Tertentu ketika terjadinya gerhana. Angka tiran le polda, ya, tiang kan ngisi le rembiga, nah, sambil itu khotbah nelpon doang polda nih, ya, nelpon aja ngering-ngering dia, ya. Artinya setelah selesai, ya, selesai tiang telepon balik, arah apa? Tuan guru, ya. Ndi apa dengan sholat gerhana nih Pak Kapolda bersuruh ke deman begawian itu sedang khotbah nih nanti yang enggak dia tahu informasi. Nah kanggo tegawe enggak sisi. Nah karena di berita itu diperkirakan berakhirnya gerhana itu sampai dengan jam pira-piran jam siwaan jam 9 berarti mulai terjadinya gerhana hingga maghrib sampai jam 9 itu muqayyadnya salat gerhana bulan. Berarti setelah isya bisa atau sebelum jam 9 itu bisa, sinemasi waktu gerhana. Tapi kalau sudah lewat gerhananya, fasallu bimakna salat mutlak, salat sunat apa saja. Ya. Salat sunat apa saja, gawi wah sebanyak-banyaknya. Secara umum, salat waktu gerhana niki adalah salat yang paling afdol. Ya, salat sunat tentunya. Salat apa saja sehingga Rasulullah niki kan riwayat lain langan Aisyah masih ya Rasulullah niki salat nu pilu sujud, pilu sine ruku, pilu sine berayat, pilu sine ruku, sine sujud wah. Angka sinta salat gerhana niki tesunatang belu-belu isi berayat mun bau sejus dua jus piran lah itu pira jus lenara jus sunatna belu-belu angka anu bagus le alfalah le monjok niki sejus isi ya rukukna belu sangat napi yuah tutup baca luik-luik tasbih subhanallah banyak-banyak bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Rukuk ngenu masih cinta ketuan si Aisyah ya Rasulullah makat ke belu-belu isi dia sembahyang Aisyah berunu bahasan Rasulullah aku petitu terserioang ruwen ahli neraka ruwen ahli surga lamun bitau ja apa si tauku lamun biengat ja apa saya ingatku ndek bigan semal kelele wah ngembi nangis sendiri saya ngak apa saya ngak dahsyatna ahli neraka angka apa luik-luik ku bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan bahwa perbanyaklah salat kita. Dengan Sayyidina Umar lamun Rasulullah itu bisa membaca 3 surat di dalam satu rakaat, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sine berayat. Ya, Rasulullah mun itu sang dia tebau, sang palang si bejul, ya, sang gereget, ya, palang. Maka karena kita tidak mungkin seperti itu, maka banyakkan di rakaatnya. Marale tarawih Rasulullah no baluk rakaat lagu suratnya dibaca per rakaat 3 surat. Ya, sehingga ringkas rakaatnya tapi panjang ayatnya. Nah, begitu juga di gerhana ini ketika terjadi, maka perbanyak di rakaat salat sunatnya, wabil khusus salat sunat gerhananya walaupun tidak sepanjang Nabi lagu beluang sekali. Nah niki berarti lamun wah selesai gerhana berarti selesailah waktu salat
gerhana. Tinggal keumumannya bahwa sholat apapun di waktu gerhana, sholat sunat itu adalah anjuran sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maranikin apa ya? Boleh kita lakukan berkali-kali sholat gerhana, bukan hanya sekali, tapi masih dalam waktu gerhana. Iya, artinya yang wajib itu kan sekali, yang sunnah niki sekali. Kalau kita mau lakukan lagi misalkan side kesini sekali, bares nu aneng nelek Polda inggas isu malik sembahyang, bares tu lain Gunung Sari jam balu, bares nu ampenan lain jam siwa bau, ya bau sengak napi. Inilah tanda bukti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an tersebutang surat As-Saff, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah aku kirim ayat-ayat itu, firman Allah, kecuali untuk membuat kalian takut untuk tidak sujud kepada aku. Maka saking takut tu luit tersembahyang tiba Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh. Khutbahnya kenapa khutbah? Iya, ya lamun khutbah niki makanya dia muqayyad. Selama dia itu masih ada sholatnya, maka dia mutawaliyat, berurutan dengan khutbahnya. Ya ukuran wah aturan. Ukuran mungkin dia sembahyang jam siwa kan. Jam siwa niki pas dia selesai sembahyang. Sementara gerhananya sudah lewat, sementara baru sholatnya belum khutbahnya. Maka boleh khutbah di waktu itu walaupun sudah lewat. Karena apa? Rentetannya ada sholat, ada khutbahnya. Kecuali kita belum sholat jam siwa wah selesai gerhana, kemudian kita belum sholat, maka jangan sholat. Kenapa? Karena lewat waktunya, otomatis tidak ada khutbahnya. Berarti sholat apa? Sholat sunat yang lain. Nah niki, paham niki? Nah wallahu a'lam. Nah cukup aja. Si kedua ngombe afdalnya tebewudu. Wah terbahas piran nih. Nah, sampai yang contohan sedisi air segelas kan sudah dulu ya. Sampai air aqua itu pakai nari dulu itu sampai yang basah-basah. Itu afdalnya. Makanya Rasul mengatakan ya man shalla fa ahsanal wudu. Saya salat lalu dia memperbaiki wudunya. Ngombe si memperbaiki wudu artinya dia ikuti sunnah-sunnah Nabi. Ngombentan mulai besok imam baca bismillah, kemudian matmadah berkumur 3 kali, kemudian istinsyar memasukkan air ke hidung, nendek bilin ya, kemudian tabenniat sintem basuh muka, kemudian wajahnya disempurnakan, kemudian menjuluk si kanan, tangan kanan sampai siku, kemudian tangan kiri sampai siku, kemudian sebagian kepala ya, kemudian ya telinga, kemudian sampai kaki. Artinya melebihi batasan wuduk kita itu afdalus sunnah, lebihang, sehingga ia jemak jadi cahaya kan, cahaya munde lebihang. Misalkan iman tu sampai niki kan batas cukupnya sini, tapi kalau dilebihkan itu afdal sangat. Nabi gena bercahaya jemak lek jelo kiamat onos wudu tu lamun sepelang si de wudu misalkan, maka pelang cahaya ni belang misalkan ni dia kena ya belas cahaya jarin kehni wah ni dia sempurna si wudu. Jadi lamun luik pol sempurna bebas daripada kurang-kurang lebihang, maka semuanya akan jadi cahaya, pol cahaya itu. Nah kemudian simbatalang wudu, kenapa kita kentut misalkan ya, kentut niki membatalang wudu padahal dia tolak berbesuk ya, dia tolak berbesuk karena memang tidak perlu dibesuk. Sangat Nabi tidak ada perintah di Al-Quran atau hadis untuk membesuk kentut. Saya tidak besuk kentut kan, tidak ada ya. Nah pertanyaannya mungkin kenapa di dalam wudu kita itu batal dengan kentut ya. Kemudian seharusnya yang membatalkannya itu kentutnya, seharusnya inilah tetap basuh ya. Entut tenuk kan ia ngentut maka terima terbesuk. Nah niki pertanyaan-pertanyaan yang kurang tepat. Sehingga lamun secara akliyah kata Imam Nawawi, maka si terbesuk niki 5 anggota niki.
Saya ingat 5 anggota niki lah si paling aktif gawe dosa, gawe aktif gawe maksiat. Ya. Kumpul le wajah kita ini 4, ya. Biweh, hidung, mata, telinga. Ini sumber maksiat saja. Yang apa pun terbesuk, tersuci. Ya. Kemudian tangan, ini sumber maksiat. Selapuk gam-gam orang. Selapuk demak. Yang suruh Nabi lamun dia beruk dengar dendek langsung demak kakenan. Ya, sangat apa dia tahu ia menda yang nginap di hotel B. Ya. Selapuk gam-gam. Ngarek terus ngasa-ngasa kan hebat rasanya. Jadi enggak boleh. Jadi niki lu maksiat apalagi yang kiri deman ya kepala kita juga penuh dengan maksiat. Terus kaki kita entut niki tombong niki dia narak pegawean yang entut terus kan cenai apa pegawean situ ya enggak usah dibesuk kalau untuk. Maka yang beraktivitas maksiat itu adalah yang 5 itu. Maka dia itu filosofinya. Makanya kita tidak membasuh kentut kita. Lamun kukuk kan cepenek karena dia ada zatnya. Arak si sugul penggita. Lamun tut angin ngumin tanda besuk angin. Iya kan? Ya. Si sugul no penggitan bau terbesu. Lamun angin dia ada bau besu. Tidak ngimpi. Kecuali mun dia tangkep jaya bau. Tangkep perut tu pada kena kan bisa. Tapi tidak bisa dicuci. Wallahu a'lam. Kemudian ini juga salat sunat awabin 2 rakaat. Bolehkah salat sunat awabin 2 rakaat? Ya. 2 rakaat misalkan. Ya tidak boleh. Ya, kenapa? Karena memang aturannya adalah 6 kecuali menit, kecuali darurat misalkan si deniki kelupaan wah gana menjelang isya kira-kira 5 menit. Sementara kita lakukan menjelang isya mau 2 rakaat, maka 2 rakaat kita sudah mewakili yang 4 rakaatnya. Tapi syaratnya bagi orang yang terbiasa sholat sunat awabi. Sangat napi ada uzur dia itu tidak melakukan 6 tapi dia kerjakan 2, Allah hitung itu sudah 6 karena ada uzur. Lamu dengan deman kasoh aja ndek entrek yang sangat apa ya jari alasan pun abon. Ya abot arodue wah unin. Namun dia tersikasuh ndek tegen bilin kecuali ada uzur. Misalkan solat duha, kasoh te solat duha yang biasanya 8 rakaat. Lagu nak sibuk tu hanya 2 tegawe tetap catatan niki 8 rakaat atau si biasa gawe. Tapi syaratnya biasa. Atau solat qabliyah misalkan. Ndek tuah bilin solat qabliyah zuhur atau subuh. Ya, misalkan terus sepok waktu itu ketinduan wah kamat dengah tu maka tetap teterekengang itu wah solat qabliyah solat fajar. Kenapa? Karena kita tidak sengaja meninggalkannya karena kita ya nu lebihnya dengan biasa ibadah. Ya. Ialah tu berlaku saya solat isya afdol le akhir waktu, saya solat isya afdal le awal waktu. Ni kadang ni pihak na dalil dia nak sembahyang tahajud ampuk dia mak isya no jana afdal na akhir waktu ni. Buat siapa? Buat dengan si kasoh bangun malam si dia sembahyang subuh doang ndik laun wah paling afdal lu ni ndik na masuk si dia. Ya, yang dimaksud akhir solat isya itu di akhir bagi siapa? Bagi orang yang biasa solat tahajud. Saya apa gena pasti bangun malam, pasti nak solat isya. Munida sudah kelembang-lembangan diri, dia ada cocok akhir waktu. Nah itu yang harus dipahami. Wallahu a'lam. Nah cukup kan. Apa bro? Oh, setelah solat tasbih, solat tahajud, ya bisa. Pokoknya solat apapun yang kita lakukan, ya lakukanlah. Kalau ada waktu, Dan dia pelit-pelit. Pokoknya menara masih waktu, solat toh, solat apa saja yang sudah mau solat tasbih. Karena solat itu tidak tertutup dengan tasbih. Ya. Sampai solat witir. Solat witir ini tidak menutup solat malam, tapi menutup malam. Ndekna solat.
Ya, pada marak solat duha, duha niki membuka siang. Ndekne buka solat siang karena ada solat yang semula sebelum duha dan subuh. Ya, jadi solat duha niki solat pembuka siang, solat witir niki solat penutup malam. Ndekne penutup solat. Namun menutup solat laun enggak sudah witir, enggak sembahyang ngisi, arwah ku tutup yang ngone dong mai angan dan dia tahajud. Nah, itu kadang yang salah-salah kaprah begitu. Sindene kanggo angka solat witir 2 kali di dalam satu malam. Kenapa? Karena si disebut witir, ndekne harus sampai ganjil. Mun 2 kali berarti genep dekawe kan. Ya. Genap jadinya seke jadi 2 atau telu tetap gibelengannya genap angka ndek tekanggu nggawi ye lek semalam 2 kali saya nggak napi genep treken jadi genep ya, maka kerjakanlah di awal akhir atau akhir sekali 1 kali witir bukan menutup sholat malam. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzil rahmah wal ni'mah was sihhah was salam wal barakah wal afiyah wal ridwan علينا في هذا المجلس إنك على كل شيء قدير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى أتمنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع ومن لا يرفع دائر يسمع. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.